Welcome back to Get Closer. Get closer with us, get closer to God. Balik lagi nih kita sama Kak Vicky. Kak Vicky, apa kabar Kak Vicky? Puji Tuhan, luar biasa. Arya apa kabar? Baik banget dong, tentu saja. Gimana nih Kak, masa new normalnya? Sudah mulai ada aktivitas baru mungkin? Atau mungkin terdampak sekali dengan new normal ini? Sampai saat ini Kak Vicky masih dengan cara pandemi, yaitu semuanya masih online ya. Karena Kak Vicky kan berkecimpung di dua bidang yang memang bisa dibilang ini terkena impact yang besar pada masa pandemi ini. Kak Vicky kan bergelut di dunia pendidikan dan juga entertainment. Jadi sampai saat ini Kak Vicky masih semuanya aktivitas by online. Tapi untuk yang satu bidangnya, doain semoga per bulan depan sudah kembali offline. Amin deh ya, oke sip. Kalau buat ini, kan kita tahu nih sebelum masa pandemi aja online tuh udah merebak banget nih dalam media sosial, mau internet, segala sesuatu yang berhubungan dengan internet, online gitu kan udah merebak banget nih. Menurut kakak itu perubahan yang makin ke pandemi ini makin positif atau yang malah negatif, Kak? Sebenarnya kan online, internet, perkembangan teknologi pada zaman now itu kan sebenarnya membantu kita ya, mempermudah sih sebenarnya. Cuman nggak sedikit juga nih impact negatifnya gitu loh. Ada sisi negatif dari online gitu loh yang kita jalani saat-saat ini. Contohnya nih Arya, kenapa dibikin semuanya sistem online? Akhirnya kita tuh mindset kita tuh hari-hari ini jadinya semua tuh serba cepat. Apa-apa semuanya serba instan. Iya, kayak Domi ya? Iya, kayak dengan kekuatan 2 jempol aja apa-apa ada gitu loh. Lapar nih, buka handphone, tiba-tiba martabaknya gitu loh ya. Semuanya jadi penggiringannya gampang banget ya. Gampang banget. Tapi banyak juga hal-hal yang negatif yang harus kita waspadai daripada penggunaan semua media online hari-hari ini gitu. Nah, kalau misalkan contohnya kalau untuk belanja online contohnya Area, Kak Vicky tuh tipikal yang sebenarnya lebih suka kalau beli sesuatu tuh lihat fisiknya langsung kayak beli sepatu atau beli baju tuh kayaknya pinginnya langsung ngepasin di badan gitu, cobain, ngukur gitu. Emang enakan gitu sih. Aman nggak di follow? Benar. Daripada apa yang di postingan beda sama. Ini nggak sesuai, rugi. Sakitnya tuh di sini gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi bahas untuk pelayanan ya, untuk gereja juga kan, sekarang kan gereja online juga nih Arya. Benar. Tapi sebenarnya Kak Vicky tuh sebenarnya orangnya kan lebih ke enaknya tuh personal touching ya. Jadi lebih ada chemistry-nya. Chemistry. Jadi kalau ketemu langsung eye to eye itu kayaknya lebih enak gitu loh. Tapi kalau misalkan online tuh bondingnya jadi kurang dapet gitu. Sekarang kan apa-apa kan harus di depan kamera. Cuman positifnya kalau misalkan online service tuh jadinya jangkauan kita tuh lebih luas Arya. Jadi kita jadi kemana-mana kan. Jadi kayak contohnya Jessie Lewi nih. Bikin sekarang konten kita aja, konten yang Jessie Lewi bikin nih gak cuma memberkati teman-teman di Lewi aja, tapi memberkati Cibubur, memberkati sampai ke mana-mana gitu loh. Jadi jangkauannya lebih luas, itu positifnya. Online buat gue juga untung sih, karena kalau lagi belajar gitu nggak kelihatan kita lagi ngapain kan. Oh gitu, lu matiin kamera ya? Matiin kamera dong. Masa nggak matiin kamera? Kayaknya jarang banget ada anak muda zaman sekarang yang nyalain kamera. Zaman aku bolos kan lompat tagar, kalau kalian matiin kamera. Kita matiin kamera, udah kelar. Terus nih, menurut kakak sebagai mentor atau sebagai kakak, apa kekhawatiran kakak buat anak remaja atau remaja-remaja kayak aku nih di masa-masa pandemi ini, apa kekhawatiran kakak? Yang Kak Vicky bilang, media online, internet, semua tuh jadi di opini kita, mindset kita tuh digiring untuk menjadi sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat. Nah, biasanya sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat ini tuh hilangnya tuh juga cepat. Gitu loh. Benar. Apresiasinya juga kayaknya nggak terlalu gimana-gimana banget. Makanya yang Kak Vicky takutkan adalah akhirnya anak-anak muda zaman now tuh mereka mau tuh semuanya tuh serba cepat. Apa-apa tuh harus ada, apa-apa tuh harus dikabulin, apa-apa tuh pokoknya ngomong A langsung terjadi saat itu juga gitu loh. Makanya mereka tuh nggak suka yang namanya proses gitu loh. Pengen cepat aja gitu ya. Pengen cepet-cepet aja gitu loh. Sampai mie instan aja kalah pokoknya. Iya, lebih cepat lah. Iya, pokoknya apa-apa harus cepat. Itu yang Kak Vicky khawatirkan karena ketika ekspektasi kita di zaman online kayak gini, kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapin gitu loh, dengan begitu mudahnya perkembangan teknologi zaman now, itu akhirnya timbulnya kekecewaan gitu loh. Terus Kak Vicky takutkan adalah penyalahgunaan media online, itu yang salah. Sekarang kan Arya juga masih belajar dari rumah kan, masih learning by home. Jadi
takutnya yang harusnya digunakan untuk belajar, digunakan untuk menggali pengetahuan, malah digunakannya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang. Tapi sebenarnya nggak salah kan kita ngikutin perkembangan zaman itu nggak salah kan? Tapi harus pilih-pilih lagi gitu. Oke. Sekarang gue ngomong nih sebagai anak GC atau sebagai anak gereja gitu ya. Apa nih saran-saran Kak Vicky untuk ngikutin perkembangan zaman gitu? Tapi dalam masa online ini yang tentunya banyak godaan, ada yang nggak baik juga gitu kan. Menurut Kak Vicky sarannya gimana nih? Beberapa waktu lalu Kak Vicky sempat sharing juga tuh di carousel virtualnya JC nih. Iya. Kak Vicky sempat bilang gini, gak usah takut untuk kelihatan keren, gak usah takut untuk kelihatan gaul, gak usah takut untuk kelihatan up to date. Selaku orang Kristen, selaku anak Tuhan, gak masalah kok. Iya. Karena gini, gak selamanya anak Tuhan atau orang Kristen tuh harus identik dengan sesuatu yang kayaknya cukup, gitu, kayaknya kudus banget, culun banget gitu culun, ya. gitu. Gak, bukan kudus sih, bukan suci ya, kayaknya culun gitu loh kan, konteksnya kan biasanya kan gitu. Cupu lu gini lo, so ini lo, kalau di sekolah kan biasanya kan kayak gitu. Cuman akhirnya menjauh dari pergaulan, jadinya menarik diri gitu loh, menyendiri. Tapi gini, lu bisa jadi gaul kok, lu bisa jadi keren, lu bisa jadi diri lu sendiri, tapi tetap on track, tetap sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh. Jadi jangan sampai akhirnya lu membawa pengaruh negatif itu untuk merubah kehidupan lu, tapi harus sebaliknya. Lu yang punya sesuatu yang positif, lu harus bisa jadi impact bagi orang lain. Jadi berkat buat orang lain ya. Oke. Itu paling penting. Terus berarti nggak semua hal yang ada di zaman online ini kita harus lakuin gitu, nggak berarti ya? Nggak harus. Nah nih pertanyaan yang buat gue sendiri menusuk banget juga ya. Kayak misalnya nih di masa-masa sekarang ini kan, di masa zaman now ini banyak banget nih godaan-godaan dari teman-teman, kayak misalnya ngomong kasar atau ngomong di tempat yang nggak seharusnya dan ngomong yang nggak seharusnya, kayak misalnya anjir, anjay, shit atau apalah yang kayak gitu ya. Dan kayaknya kalau kita nggak ngomong kayak gitu nggak gaul banget gitu. Nah menurut Kak Vicky, apa pendapat Kak Vicky soal itu tuh? Agak berat sih pertanyaannya. Oke. Ya, boleh. Ikutan deh. Ikutan ya. Lebih... Ini nggak ada itunya kok, nggak endorse juga. Itu dia tadi ya yang Kak Vicky bilang, bahwa anak-anak zaman now tuh sekarang juga mereka gini. Mereka tuh apa-apa tuh harus terlihat perfect ya. Apalagi zaman sosial media ya. Aduh, uploadannya nih harus keren nih, gitu loh. Lebih mentingin sisi baiknya gitu ya, pengen ditunjukin ya. Ditampilkan tuh yang baik-baik aja di depan sosial media gitu loh. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih untuk menjadi nggak oke tuh, gitu loh. Nggak ada masalah sebenarnya ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Cuman gini, yang Kak Vicky harus tekankan juga adalah bahwa you must know your own identity itu penting. Jadi kalian harus tahu identitas kalian itu siapa. Tujuan hidup kalian itu apa, makna hidup kalian itu apa gitu loh. Kalian harus tahu bahwa kehidupan kalian itu mau jadi berkat atau menjadi batu sandungan, itu yang paling penting. Ketika kalian tahu identitas kalian selaku anak Tuhan, selaku remaja, selaku pemuda Kristen, akhirnya kalian bisa tahu nih track yang kalian harus lewati ini yang mana. Kalian mau ambil jalan yang lurus ataukah yang belok yang nggak tahu persimpangannya di mana gitu loh, atau bahkan milih shortcut, milih sesuatu yang instan tapi ternyata banyak lubang-lubangnya gitu. Iya. Nah, makanya Kak Vicky bilang bahwa anak muda zaman now harus menjadi garam, menjadi terang dimanapun kalian berada. Baik lagi ya, jadi berkat ya. Jadi gini loh, mereka tuh takut banget untuk jadi berbeda sama dunia gitu loh. Yang tadi Arya bilang, kelihatan cupu. Iyalah, kan gak enak, apalagi cowok. Iya. Pengen banget ikutan gaul segala macem. Kalau lu nggak ngerokok, kayaknya. Iya, benar. Hari gini lu nggak ngerokok, hari gini lu nggak nge-vape gitu loh, ya kan. Tapi gini, itulah yang harus kita tahu, bahwa ketika kita mengerti identitas kita, mengerti callingan kita, callingan hidup kita gitu loh sama Tuhan, kita pasti bisa mengenyampingkan hal-hal duniawi seperti itu. Jangan sampai dunia yang mematikan rasa kita sebagai garam, dan dunia mematikan nyala api kita selaku terang, sehingga kita malah nggak jadi berkat gitu loh. Itu yang bahayanya di situ. Iya, oke. Terus balik lagi nih ke masalah-masalah online, kayak misalnya video games, drakor segala macem. Dan itu di masa pandemi COVID-19 ini kan kita di rumah terus juga kan, dan itu pasti merupakan menjadi kecanduan buat kita.
Nah, menurut Kak Vicky itu gimana sih? Apakah itu udah menjadi hal yang nggak baik dan menjadi keterikatan atau gimana gitu? Lagi-lagi Kak Vicky bilang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya nggak salah. Hmm. Tapi kalau misalnya sampai udah candu, berarti kan sesuatu yang negatif ya. Kecuali kalau candunya tuh candu firman Tuhan, candunya tuh candu saat teduh. Keren banget itu pasti. Iya benar. Tapi kalau misalnya candunya tuh nonton sampai lupa waktu, main game sampai lupa waktu, akhirnya kita nggak tahu prioritas hidup kita. Jadi porsi prioritas kita tuh jadinya tuh amburadul gitu loh. Yang tugas kita sebagai anak, tugas kita sebagai kakak, sebagai adik, sebagai masih seorang siswa. Karena nggak tahu batasan ya. Sebagai anak Tuhan kita nggak bisa tahu mana porsi prioritas kita. Akhirnya dalam 24 jam, 14 jam buat main game, 14 jam buat nonton drama seri Korea dan lain-lain. Sisanya tuh baru kita mulai bagi-bagi. Jadi akhirnya, akhirnya tuh nggak ada nggak ada. Kayaknya gue hidup buat nonton sama buat main aja gitu ya. Kita tuh jadi sia-sia gitu kan. Kita harus bisa mengetahui bahwa prioritas kita tuh sampai mana sih. Nah, jadi mengenyampingkan hal. Kami sih sebenarnya gini, emang untungnya kami tuh nggak demen main games juga, terus nggak nonton juga seperlunya aja karena kami takutnya kalau misalkan kita terlalu kecanduan, kita terlalu hobi doyan banget, takutnya nanti kita malah bisa dibilang kayak menyembah gitu loh, mendewa-dewakan, dan itu kan Tuhan cemburu kan. Iya benar. Seperti dibilang itu, juga gitu. ya. Malah masa-masa kayak gini tuh Tuhan mau ketika kita harus bisa membangun relasi yang lebih baik, relasi yang lebih dalam lagi, lebih intim lagi sama Tuhan. Iya, tapi pastinya kan nggak kecil lah kemungkinan anak muda tuh tertarik. Pasti kan yang lebih menarik itu hal yang kayak menyenangkan gitu, kayak main game gitu kan, pasti yang begitu. Nah terus nih respon Kak Vicky nih, balik ke tema kita tadi soal on track. Menurut kakak gimana ngerespon ke situasi zaman sekarang ini tapi tetap on track sama Tuhan gitu? Jadi lu mau jadi gaul, lu mau terlihat keren tapi tetap berkenan buat Tuhan gitu. Tracknya ini track yang Tuhan mau nih. Iya, tapi tetap gak kalah gaul juga sama yang lain gitu. Nah, sebelum Kak Vicky jawab ini, Kak Vicky tambahin satu yang tadi di depan yang tentang kayak kata-kata yang gak membangun gitu. Kak Vicky bilang ini, kamu harus pinter melihat, pinter harus bijak, harus pakai hikmat ketika ingin melontarkan sesuatu dari mulut kamu gitu loh, mulut teman-teman yang ada di rumah, bahwa ini perkataan ini membangun gak nih? Perkataannya ini positif gak nih? Perkataannya berguna gak nih? Dengar ya yang di rumah ya, didengar ya. Kasih tanda seru ya untuk statement. Bener. Kalau misalkan nggak membangun, mendingan nggak usah. Kalau kamu nggak ngerti, mendingan nggak usah. Pokoknya jangan ngadi-ngadi kalian gitu. Iya, pilih perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang sifatnya positif, perkataan-perkataan yang berguna, yang memberkati. Nah, kalau menjawab pertanyaan Arya tadi yang terakhir tentang bagaimana kita bisa menjaga untuk tetap on track, ada satu ayat Kak Vicky ambil dari Mazmur 119 ayat 9. Teman-teman boleh buka di Alkitabnya. Mazmur 119 ayat 9 itu tuh bicara tentang dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, itu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, apapun itu yang kamu lakukan, baik kamu selaku siswa di sekolah, kamu selaku anak di rumah, selaku pelayan di gereja ataupun jemaat, atau dimanapun pergaulan kamu harus menghidupi firman Tuhan yang sudah ada dalam hidup kamu gitu loh. Kamu tiap minggu gereja, walaupun sekarang juga online, setiap firman yang kamu dapat, kamu harus menghidupi setiap firman Tuhan yang kamu dapat dalam setiap pergaulan, dalam setiap aktivitas kamu. Bahkan dalam pergaulan ya. Pergaulan itu paling penting malaria. Makanya kamu harus jadi garam untuk memberi rasa bagi dunia ini, bagi pergaulan, bagi teman-teman kamu. Kamu harus jadi terang untuk bisa menerangi, memberikan cahaya, membagi api itu untuk sekeliling kamu. Gitu loh. Terutama kalau kita bahas masalah online. Bijak-bijaklah menggunakan setiap sosial media yang ada, menggunakan setiap media online yang ada. Bukan tadi yang Kak Vicky bilang ya, bukan buat cari-cari followers, viewers ya. Gak hanya untuk jati diri aja, pencarian jati diri, tapi kalian harus pakai media sosial, harus pakai setiap media online ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu loh. Bener. Ketika kepostingan kamu, ketika apa yang kamu bagikan, ketika apa yang kamu upload di setiap sosial media yang ada, itu kan dilihat banyak orang ya. Jadi hidup kamu tuh bisa menjadi berkat bukan hanya bagi sekeliling kamu, tapi bagi banyak orang, bahkan sampai orang-orang di belahan dunia lain pun bisa melihat setiap kebaikan Tuhan, setiap firman yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk kita bukan hanya menjadi followers,
tapi kita benar-benar Jadi menghidupi- berkat juga ya buat orang lain ya. Yes, itu yang paling penting. Jadi hidup kita bisa terus berjalan dalam tracknya yang Tuhan mau. Jadi kita harus tetap jaga batasin diri kita sendiri. Kita harus jadi berkat buat orang lain, dan kita yang paling penting harus tetap on track sama Tuhan, ya kan? Keren. Oke, sip. Makasih banget ya Kak Vicky buat hari ini, karena udah mau sharing sama kita. Semoga ya diberkati terus karirnya. Amin. Bulan depan bisa offline lagi ya. Biar cuan. Biar ada duitnya. Terus ya boleh dicobain game-game gitu Kak. Siapa tahu menarik. Boleh lah ya. Boleh, saya pikirkan setelah ini mau ajak mabar apa gimana? Oh iya, boleh. Abis ini aja kali ya langsung ya. Terus kita doain juga sama-sama buat Kak Vicky supaya diberkati terus bahkan selama masa pandemi ini ya. Amin. Terus buat teman-teman yang lain, kalian juga jangan lupa buat nonton Get Closer episode yang sebelumnya, dan kalian harus banget nonton. Dan Get Closer ini akan update setiap hari Rabu di minggu kedua dan minggu keempat di YouTube Lewi Ministry. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk info-info lebih lanjut bisa di bawah sini ada Instagram kita gc.lewi. Oke, see you and God bless you. Bye-bye.